Dia masuk menutup pintu dengan pelan, seolah ingin mengunci kami berdua dalam ruang privasi kami yang terlarang. Wajahnya terlihat tenang, namun matanya memancarkan gairah yang membara, tatapan yang kini terasa begitu akrab dan memikat. Aku duduk di tepi ranjang, tubuhku kaku, namun mataku tak bisa lepas darinya. Om Budi berjalan mendekat, setiap langkahnya terasa seperti detak jarum jam yang menghitung mundur. Aroma maskulinnya yang khas, perpaduan wangi tembakau dan sabun mandi, kini terasa begitu intens, membanjiri indera penciumanku. Dia berhenti tepat di depanku, lalu perlahan berlutut, menatapku dalam-dalam. Tangannya terangkat, menyentuh pipiku, mengusapnya lembut dengan ibu jarinya yang kasar. "Kamu begitu indah malam ini, Raya," bisiknya. Suaranya parau dan rendah seperti desiran angin yang membelai daun. Begitu murni, namun juga penuh gairah yang tersembunyi. Aku memejamkan mata merasakan sentuhannya yang membakar. Rasa takutku masih ada, tapi kini bercampur dengan gelombang sensasi yang membingungkan. Jantungku berdebar tak karuan, darah mengalir deras di setiap pembuluh darahku. Dia mencondongkan wajahnya, mencium keningku, lalu turun ke pelipisku, pipiku, hingga akhirnya bibirku. Ciumannya kali ini berbeda, lebih dalam, lebih menuntut, namun juga penuh kelembutan yang menyesatkan. Lidahnya bermain-main di bibirku, meminta izin, dan entah mengapa bibirku sedikit terbuka, seolah tanpa kehendakku sendiri. Lidahnya menyusup masuk, menjelajahi setiap lekuk rongga mulutku, mengundang lidahku untuk membalas. Aku merasakan denyutan aneh di seluruh tubuhku, sebuah respon yang tak bisa kuhentikan. Aku tidak melawan, bahkan aku merasa membalas ciumannya, meskipun itu adalah bagian dari diriku yang kubenci, bagian yang kini mulai terpikat. Tangannya yang lain melingkari leherku, menarikku lebih dekat padanya, memperdalam ciuman kami. Aku bisa merasakan bibirnya yang lembut, lidahnya yang bermain-main di dalam mulutku, sebuah tarian yang memabukkan. Sentuhan itu membanjiri diriku, membuatku melupakan sejenak rasa bersalah dan jijik. Segalanya di luar kamar ini seolah lenyap. Hanya ada kami berdua dalam pusaran gairah yang terlarang. Namaku Raya, usiaku 25 tahun. Sejak kecil, hidupku tak pernah lepas dari bayang-bayang kesedihan. Ayah kandungku meninggal saat aku masih sangat kecil, meninggalkan ibu dalam duka yang mendalam dan membebani pundaknya dengan tanggung jawab. Beberapa tahun kemudian, ibu menikah lagi dengan Om Budi, seorang pria yang jauh lebih tua, pendiam, dan terlihat mapan. Pada awalnya aku tidak punya masalah dengannya. Om Budi selalu memperlakukanku dengan sopan, meski kebaikan itu terasa hambar, tanpa kehangatan yang kudambakan dari seorang figur ayah. Kehidupan kami berjalan datar, nyaris tanpa riak, hingga 4 tahun yang lalu. Sebuah kecelakaan mobil yang tragis merenggut kemampuan Om Budi untuk berjalan, memaksanya terbaring tak berdaya di tempat tidur. Sejak hari itu, rumah kami berubah. Dinding-dindingnya seolah memancarkan aura suram, seolah ikut merasakan penderitaan dan keputusasaan yang melingkupi Om Budi. Ibu menjadi lebih pendiam. Sorot matanya seringkali kosong, sibuk dengan pikirannya sendiri. Aku tahu dia lelah. Merawat suami yang lumpuh bukan pekerjaan mudah. Dan beban itu terlihat jelas di wajahnya. "Raya, bisakah kamu membantuku mengurus Om Budi?" pinta ibu suatu sore. Matanya penuh harap dan kelelahan. "Aku benar-benar kewalahan, Nak. Tenagaku seperti terkuras habis." Aku tidak bisa menolak. Bagaimanapun, dia ibuku. Dan aku juga merasakan gelombang iba melihat Om Budi yang terbaring lemah. Sorot matanya seringkali hampa, seolah jiwanya telah pergi. Pagi itu aku memulai rutinitas baruku. Membantu ibu memandikan Om Budi, menyuapi, dan mengganti pakaiannya. Awalnya terasa sangat canggung. Sensasi kulitku yang bersentuhan dengan kulitnya, terutama saat membersihkan area pribadi, membuatku risih, bahkan sedikit jijik. Aku harus memaksakan diri, menelan ludah setiap kali rasa tidak nyaman itu muncul. Tapi seiring berjalannya waktu,
Sentuhan-sentuhan itu menjadi lebih terbiasa, dan rasa risih perlahan memudar. Namun ada sesuatu yang aneh. Setiap kali aku mengelap tubuhnya, atau saat mata kami bertemu tanpa sengaja, aku bisa merasakan tatapan Om Budi yang lekat. Terlalu lekat untuk seorang ayah tiri. Tatapan itu terasa berat, menyelidik, dan kadang membuatku salah tingkah. Aku selalu mencoba menepis pikiran-pikiran buruk itu, menganggapnya hanya perasaanku saja. Dia sakit, dia lumpuh. Apa yang bisa dia lakukan selain terbaring tak berdaya? Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah rasa iba yang berlebihan dariku. Suatu malam, ibu pergi lagi. Katanya ada reuni teman SMA di luar kota dan mungkin akan menginap. Dia pulang larut malam, atau kadang tidak pulang sama sekali. Sudah menjadi kebiasaan yang tidak aneh bagiku. Aku terbangun di tengah malam, mendengar suara batuk serak di kamar Om Budi. Khawatir, aku segera beranjak, menusul ke kamarnya. "Om butuh sesuatu?" tanyaku lembut, berdiri di dekat ranjangnya. Om Budi hanya menggeleng lemah, menatapku dengan sorot mata yang sulit ku mengerti. Ruangan itu hanya diterangi rembulan yang menembus jendela kaca, menciptakan bayang-bayang aneh yang menari di dinding. Dalam temaram itu, entah mengapa aku merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Aura yang tak seperti biasanya. "Raya?" Suaranya serak, terdengar lebih dalam dari biasanya. "Bisakah kamu mendekat sedikit?" Aku menurut, melangkah lebih dekat ke ranjangnya hingga jarak kami tinggal sejengkal. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Ada apa ini? Aroma tubuhnya yang khas, perpaduan wangi obat dan bau maskulin yang samar, tiba-tiba terasa begitu kuat, memenuhi indera penciumanku. Tangannya terangkat perlahan dari balik selimut, menyentuh pipiku. Sentuhan itu membuatku membeku seolah tersengat listrik. Ada sesuatu dalam sentuhan itu yang melampaui kehangatan biasa. "Kamu cantik, Raya," bisiknya, suaranya parau, nyaris tak terdengar. "Sangat cantik, seperti ibumu di masa mudanya." Aku terkesiap. Wajahku memanas. Aku mundur selangkah, mencoba melepaskan diri dari tatapannya dan sentuhannya. Namun tangannya tiba-tiba mencengkram pergelangan tanganku. Kekuatannya mengejutkanku. Terlalu kuat untuk seorang pria yang lumpuh. "Om?" Suaraku tercekak di tenggorokan. Tidak mampu berkata-kata lebih jauh. Matanya menatapku tajam, seperti predator yang baru saja menemukan mangsanya. Ada kilatan aneh di sana, yang membuat bulu kuduku meremang. Aku tidak bisa bergerak, seolah terikat pada tempatku. Rasa takut yang mencekam meranyapi seluruh tubuhku, menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Di bawah bayangan rembulan yang temeram, wajah Om Budi terlihat berbeda. Ada seringi tipis di bibirnya, dan sorot matanya, itu bukan sorot mata orang sakit. Itu adalah tatapan penuh gairah yang tidak semestinya. Cengkeraman Om Budi di pergelangan tanganku semakin mengerat. Namun, bukan lagi menyakitkan, melainkan lebih terasa posesif. Nafasku tertahan di dada. Aku tahu ini salah, sangat salah. Namun tubuhku seolah membeku, tidak mampu melawan. Matanya tak lepas dari mataku, seolah ingin menembus jiwaku. "Jangan takut, Raya," bisiknya lagi. Suaranya kini lebih melembut, tapi justru itu yang membuatku semakin takut. "Aku hanya ingin merasakan kehangatanmu." Tangannya yang semula di pergelangan tanganku, perlahan naik, mengusap lengan bawahku. Setiap sentuhannya meninggalkan jejak dingin. Namun anehnya, juga menimbulkan sensasi panas yang menjalar di kulitku. Aku mencoba menarik tanganku, tetapi cengkeramannya terlalu kuat. "Om, tolong!" Suaraku nyaris tak terdengar. Dia tidak mendengarkan. Tangannya terus naik, menyentuh bahuku, lalu meluncur perlahan ke leherku. Jemarinya yang kasar mengusap lembut kulit leherku, membuatku merinding. Aku bisa merasakan nafasnya yang hangat menerpa wajahku. Aroma maskulinnya semakin kuat. "Kamu terlalu cantik untuk sendirian, Raya." Bisiknya, suaranya kini lebih dekat, seolah dia sudah berada di sampingku, bukan di ranjang.
Dan ibumu, dia terlalu sering meninggalkanmu. Aku tahu dia mencoba memanipulasiku, mencari celah dari rasa kesepianku. Tapi di tengah ketakutan yang melanda, ada secercah rasa bingung. Apakah ini benar-benar terjadi? Tangannya kini berpindah dari leherku, meluncur turun ke punggungku mengusap-usap ringan punggung atas tubuhku. Jari-jarinya bermain-main di tepi baju tidurku yang tipis. Aku merasa jantungku berdegup sangat kencang, nyaris meledak. Otakku berteriak untuk lari, untuk melawan, tapi tubuhku seolah dikuasai oleh kekuatan tak terlihat. Dia menarikku lebih dekat, perlahan tapi pasti, hingga aku terduduk di tepi ranjangnya, sangat dekat dengannya. Matanya masih menatapku lekat, sorotnya membara. Kamu tahu, bisiknya mencondongkan wajahnya padaku. Aku sudah lama mengagumimu, Raya, sejak kamu tumbuh dewasa. Kata-kata itu membuat perutku bergejolak. Rasa jijik dan takut bercampur aduk. Aku memalingkan wajah, berusaha menghindari tatapannya. Tapi tangannya yang lain kini meraih daguku, memaksa wajahku kembali menghadapnya. Lihat aku, Raya. Perintahnya, suaranya tegas. Aku menurut, menatap matanya yang gelap. Jantungku berdebar tak karuan. Lalu, perlahan wajahnya mendekat. Aku bisa merasakan hembusan nafasnya di bibirku. Aku ingin berteriak, ingin mendorongnya, tapi tubuhku tetap kaku. Dan kemudian, bibirnya menyentuh bibirku. Ciuman itu bukan ciuman lembut. Itu adalah ciuman yang mendominasi, penuh gairah dan terasa salah. Lidahnya menyusup masuk, menjelajahi setiap sudut mulutku, membuatku terkesiap. Aku merasakan air mataku mulai menggenang di mataku, bercampur dengan rasa jijik dan kebingungan. Om Budi tidak melepaskanku. Dia terus menciumku, seolah ingin melahapku hidup-hidup. Tangannya yang semula dari punggungku, meluncur ke pinggangku, meremas lembut pinggulku. Aku bisa merasakan tubuhnya yang hangat, dan aroma maskulinnya yang kuat semakin menyesakan. Aku berusaha mendorongnya, memukuli dadanya dengan tangan yang lemah. Tapi dia justru semakin erat memelukku, seolah ingin menyatu denganku. Ciumannya semakin dalam, semakin menuntut. Malam itu, di bawah bayangan rembulan yang seolah menjadi saksi bisu, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, terjadi. Aku merasa jiwaku tercabut dari ragaku, terlempar ke dalam jurang kegelapan. Aku adalah korban, namun juga terperangkap dalam jaring yang dibuatnya sendiri. Sejak malam yang mengerikan itu, duniaku runtuh berkeping-keping. Aku merasa kotor, hancur, dan jiwaku terasa kosong. Setiap sentuhan Om Budi, setiap ciumannya, meninggalkan bekas yang tak terlihat, namun terasa begitu nyata. Menggores dalam di jiwaku. Aku mencoba menyangkal, berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah mimpi buruk, delusi yang disebabkan oleh kelelahan dan stres. Tapi, setiap kali aku menatap wajahnya, setiap kali aku mendengar suaranya, kenyataan pahit itu menghantamku seperti ombak ganas yang tak ada habisnya. Om Budi tidak lagi sama. Tatapannya padaku berubah. Ada sesuatu yang posesif, sesuatu yang gelak dan mengancam di matanya. Dia mulai meminta lebih, dan entah mengapa, aku tidak mampu menolak. Awalnya, hanya sentuhan-sentuhan ringan yang berpura-pura tidak sengaja, lalu ciuman-ciuman singkat di pipi atau kening saat aku merawatnya. Namun perlahan, sentuhan itu menjadi lebih intim, ciuman itu menjadi lebih dalam, dan kemudian, aku tidak sanggup lagi menahan. Aku merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Ibuku, dia tetap pada kebiasaannya. Pulang larut malam, sibuk dengan dunianya sendiri, seolah buta akan apa yang terjadi di rumah ini. Atau mungkin dia memang tidak peduli. Aku mulai merasa marah padanya. Marah karena dia seolah meninggalkanku sendirian dalam kegelapan ini. Setiap kali ibu pergi, jantungku berdebar kencang, bukan karena kebebasan, tapi karena ketakutan yang mencekam. Aku tahu, Om Budi akan mencari aku. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam di dapur,
Om Budi memanggilku dari kamarnya. Suaranya terdengar lembut, namun di telingaku itu bagai panggilan maut. Aku masuk ke kamarnya, mencoba menjaga ekspresi wajahku tetap datar seolah tidak terjadi apa-apa. "Raya," katanya pelan menepuk sisi ranjangnya. "Duduklah di sini, sebentar." Aku ragu tapi tetap menurut. Aku duduk di tepi ranjang, menjaga jarak seaman mungkin. Om Budi menatap aku, tatapannya membuatku tidak nyaman. "Kamu tahu," lanjutnya, suaranya pelan dan menenangkan namun penuh manipulasi. "Ibumu, dia sering pergi ya. Dia jarang ada di rumah." Aku hanya menganggukkan, tenggorokanku tercekak. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. "Dia tidak pernah benar-benar mencintaiku," ujarnya pahit. Sorot matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. "Tapi kamu berbeda, Raya," bisiknya. Tangannya terangkat, meraih tanganku. "Kamu tulus, kamu selalu ada untukku." Aku menarik tanganku, jantungku berdebar kencang. "Om, aku harus menyiapkan makan malam, nanti keburu dingin." Dia tidak melepaskan tatapannya. "Kamu tidak perlu takut padaku, Raya. Aku tidak akan menyakitimu." Kata-kata itu terasa begitu ironis, begitu munafik. Dia sudah menyakitiku, jauh lebih dalam dari luka fisik manapun. Aku berdiri, mencoba mencari alasan untuk pergi, untuk keluar dari kamar ini. "Malam ini," katanya tiba-tiba, suaranya menjadi perintah yang tidak bisa dibantah. "Tinggallah di sini." Aku menatapnya terkejut. "Tapi ibumu tidak akan pulang malam ini," potongnya dingin, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Dia bilang akan menginap di rumah temannya." Duniaku semakin gelap. Ibu lagi-lagi meninggalkanku sendirian, meninggalkanku dengan pria ini, dengan bayangan hitam yang kini meliputi seluruh hidupku. Aku merasa seperti boneka, tanpa kendali atas takdirku sendiri, ditarik ulur oleh benang-benang tak terlihat. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidurku, menatap langit-langit yang gelap, air mata mengalir tanpa henti. Aku membenci diriku sendiri yang lemah, membenci ibu yang lalai, membenci Om Budi yang keji. Aku merasa terjebak dalam laba-laba yang tak terlihat, dan setiap gerakanku hanya membuat jaring itu semakin erat melilitku, mencekikku perlahan. Keesokan harinya, aku merasa seperti mayat hidup. Aku melihat bayanganku di cermin, mataku bengkak, wajahku pucat pasi. Aku bukan Raya yang dulu. Aku tidak tahu lagi siapa aku, atau akan menjadi apa aku nanti. Saat aku melewati kamar Om Budi, aku mendengar suara. Itu suara langkah kaki. Aneh pikirku, bukankah dia lumpuh? Aku berhenti di depan pintu, telingaku menajam. Aku mendengar suara gesekan seperti seseorang yang sedang berjalan pelan, menyeret kakinya. Ada suara seperti benda berat digeser, lalu hembusan nafas yang berat. Jantungku berdebar kencang. Aku mendorong sedikit pintu itu mengintip. Apa yang aku lihat membuat nafasku tercekak. Duniaku seolah berhenti berputar. Kakiku terasa lemas, tidak mampu menopang tubuhku. Aku merasakan darahku mengering dan seluruh tubuhku gemetar. Semua ini adalah kebohongan. Dia tidak lumpuh. Dia tidak lumpuh sama sekali. Aku berdiri terpaku di ambang pintu, menyaksikan Om Budi yang kini menatapku dengan tatapan tanpa celah. Wajahnya yang selama ini selalu menunjukkan penderitaan dan kelemahan, kini terlihat berbeda. Ada kekuatan di sana, sorot mata yang tajam, dan seringai tipis yang tak asing lagi bagiku. Seringai yang muncul setiap kali dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Seringai yang kini terasa seperti racun. Apa ini?" Suaraku bergetar, nyaris tidak terdengar. Bibirku terasa keluh. Om Budi hanya tersenyum tipis, seolah menikmati setiap detik keterkejutanku. Dia melangkah perlahan ke arahku. Setiap langkahnya, setiap gerakan kakinya yang tegap adalah bukti nyata dari kebohongannya selama ini. Dia tidak lumpuh. Dia bisa berjalan. Seluruh tubuhku terasa leding, seolah ditarik ke bawah oleh gravitasi yang berlipat ganda. Terkejut,
Tanyanya, suaranya tenang, bahkan sedikit geli, seolah sedang menyaksikan pertunjukan sandiwara. Aku sudah menduga, kamu akan mengetahuinya cepat atau lambat. Kamu memang cerdas. Aku mundur selangkah. Rasa takut dan amarah bercampur aduk di dalam diriku, menciptakan badai emosi yang menyesakkan. Selama ini, aku merawatnya, menyentuhnya, membiarkannya melakukan hal-hal keji padaku. Karena aku merasa kasihan. Karena aku mengira dia adalah pria yang tidak berdaya, seorang korban. Dan ternyata, semua itu adalah sandiwara. Sebuah sandiwara kejam yang melibatkan diriku sebagai pemeran utamanya. Kenapa? Kenapa Om berbohong? Suaraku bergetar hebat. Dia berhenti beberapa langkah dariku. Bukan aku yang berbohong, Raya, tapi takdir. Dan takdir seringkali butuh sedikit bantuan untuk berjalan sesuai keinginan kita. Terutama takdir yang keras kepala. Aku tidak mengerti maksudnya. Otakku terasa kosong, tidak bisa mencerna semua informasi ini. Selama ini, aku adalah bidak dalam permainan busuk ini. Ibumu? Lanjutnya, matanya menatapku lekat. Dia tidak pernah benar-benar berubah. Keinginannya untuk bersenang-senang, untuk bebas, lebih besar dari tanggung jawabnya. Dia seperti kupu-kupu yang ingin selalu terbang. Aku teringat kebiasaan ibu yang sering pulang larut malam. Atau bahkan tidak pulang sama sekali. Aku ingat betapa seringnya dia mengeluh tentang beban merawat Om Budi. Kata-katanya terasa seperti tamparan keras di wajahku. Memaksaku melihat realita yang kubenci. Aku tahu dia akan meninggalkan aku jika aku sembuh, katanya. Nadanya datar, namun ada nada kepahitan yang tersembunyi. Dia akan kembali ke dunianya, ke teman-temannya yang gemerlap. Dan aku tidak ingin itu terjadi. Tidak setelah semua yang telah kuberikan padanya. Jadi dia berpura-pura lumpuh agar ibu tetap di sisinya. Agar ibu merasa bertanggung jawab, terikat padanya. Ide itu begitu mengerikan, begitu licik sehingga aku tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan hal sekeji ini? Tapi kenapa aku? Suaraku bergetar kembali. Kini lebih dari sekedar ketakutan. Ada kesakitan yang mendalam. Kenapa aku yang harus terlibat dalam kebohongan ini? Kenapa Om melakukan ini padaku? Setelah semua yang kulakukan untuk Om. Om Budi melangkah mendekatiku lagi. Dan kali ini aku tidak bisa mundur. Kakiku seolah terpaku di lantai. Dia berdiri sangat dekat. Sehingga aku bisa merasakan hangat napasnya di wajahku. Aroma tubuhnya yang kini terasa mengancam. Kamu ada di sini, Raya. Bisiknya. Tangannya terangkat, menyentuh lembut rambutku yang tergerai. Jari-jarinya menyusuri anak rambut di pelipisku. Aku merasa jijik. Amarahku memuncak, bercampur dengan rasa tak berdaya. Pelampiasan, Om menjijikkan, Om monster. Dia hanya tertawa kecil, tawa yang tidak ada lucunya sama sekali. Tawa yang justru menusuk hingga ke ulu hati. Oh Raya, kamu tidak tahu apa-apa tentang hidup. Hidup ini kejam. Dan kita hanya berusaha mencari cara untuk bertahan, untuk mengisi kekosongan. Aku menepis tangannya dari rambutku. Air mata mulai menggenang di mataku, memburamkan pandanganku. Aku akan memberitahu ibu. Aku akan menceritakan semuanya. Seringai di wajahnya menghilang. Digantikan dengan ekspresi dingin. Mengancam. Silahkan. Tapi apakah kamu yakin ibumu akan percayamu? Atau dia justru akan marah karena kamu mengganggu kedamaiannya, mengganggu kebahagiaannya yang rapuh? Kata-katanya menusukku, menghantam tepat di titik lemahku. Aku tahu, ibu selalu menghindari konflik. Dia lebih suka menutup mata, pura-pura tidak tahu, demi menjaga ketenangan. Dan lagi,
Dia akan merasa bersalah jika tahu Om Budi berbohong karena ulahnya. Aku tahu ibuku, dan kata-kata Om Budi adalah kebenaran yang pahit. Lagi pula, katanya suaranya kembali lembut, namun penuh ancaman yang terselubung. Kamu tidak menginginkan semuanya berakhir, Raya. Berakhir bersamaku. Pertanyaan itu membuatku membeku. Otakku berteriak ingin menghentikannya. Aku sangat ingin. Tapi ada bagian kecil dalam diriku, bagian yang tersembunyi jauh di dalam, yang merasa aneh. Ada rasa ketertarikan yang mengerikan, rasa ingin tahu yang mematikan yang muncul dari sentuhan-sentuhannya, dari tatapannya. Aku membenci diri sendiri karena pikiran itu, membenci betapa lemahnya diriku. Dia melihat keraguanku, melihat badai batin yang berkecamuk di dalam diriku. Senyum tipis kembali muncul di bibirnya, senyum kemenangan. Kita akan bermain sedikit lagi, Raya, kamu dan aku, dalam permainan yang lebih dalam. Aku merasa seluruh duniaku hancur berkeping-keping. Aku adalah Sandra dalam permainan keji ini. Dan yang paling mengerikan, aku tidak tahu bagaimana caranya keluar, atau bahkan apakah aku benar-benar ingin keluar. Kebenaran pahit tentang Om Budi yang tidak lumpuh menghantuiku setiap saat, menjadi beban berat yang menindih jiwaku. Setiap kali aku melihatnya terbaring di tempat tidur, berpura-pura lemah dan tak berdaya, nafasku tercekat. Aku melihat kebohongan itu dalam setiap gerakannya, dalam setiap tatapannya, yang kini terasa penuh rahasia dan kepemilikan. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis, siap jatuh kapan saja ke dalam jurang kehancuran. Ibu, di sisi lain, tampak lega karena aku membantunya. Dia semakin sering pergi, semakin sering pulang larut, dan terkadang tidak pulang sama sekali. Ironisnya, dia bahkan terlihat bahagia, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Kebahagiaan itu, aku tahu, dibangun di atas kebohonganku, di atas penderitaanku yang tak terucap. Aku mencoba untuk bersikap biasa, mencoba menyembunyikan badai yang berkecamuk di dalam diriku. Tapi setiap kali Om Budi menyentuhku, setiap kali dia membisikkan kata-kata yang memuakkan, aku merasa jiwaku semakin terkikis, meronta dalam kehampaan. Anehnya, ada pula rasa aneh yang muncul, rasa takut yang bercampur dengan sensasi yang tidak bisa kupahami. Suatu sore saat ibu sedang sibuk di dapur, Om Budi memanggilku ke kamarnya. Aku masuk dengan langkah berat, jantungku berdebar tak karuan. Antisipasi yang mengerikan menyelimuti diriku. Dia duduk di ranjang, bersandar pada bantal. Wajahnya, seperti biasa, tampak lemah. Namun matanya memancarkan sesuatu yang lain. "Raya," katanya pelan, "bisakah kamu membantuku mengambil buku di rak itu?" Dia menunjuk rak buku di seberang kamar. Aku mengambil buku yang dia tunjuk, memberikannya padanya. Saat tanganku bersentuhan dengan tangannya, dia menahanku, mengusap punggung tanganku perlahan dengan jempolnya. "Aku punya rahasia, Raya," bisiknya. Matanya menatapku dalam, seolah ingin melihat ke dasar jiwaku. "Rahasia yang mungkin kamu sukai. Rahasia yang hanya kita berdua yang tahu." Aku menatapnya curiga. Rahasia apa lagi? Aku sudah terlalu banyak rahasia yang terungkap. "Ibumu," lanjutnya. Matanya menunjuk ke sebuah lemari kayu tua di sudut kamar. Lemari itu selalu terkunci, dan aku tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Dia tidak pernah tahu tentang hobiku, tentang duniaku yang lain. Dia mengeluarkan sebuah kunci kecil di bawah bantalnya. Sebuah kunci kuningan tua yang tersembunyi dengan apik. "Bukalah," katanya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang kini terasa lebih memikat daripada menakutkan. Aku mengambil kunci itu. Tanganku sedikit gemetar. Rasa penasaran yang mematikan mengalahkan rasa takutku. Perlahan, aku membuka lemari itu. Di dalamnya, bukan pakaian atau barang-barang biasa. Ada tumpukan album foto tua, beberapa kotak kecil yang terlihat usang, dan sebuah buku harian kulit tua yang sudah lusuh. "Apa ini?" tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. "Kenangan," jawab Om Budi.
Kenangan yang tidak pernah kubagikan dengan siapapun. Kenangan yang hanya bisa dimengerti olehmu. Aku mengambil salah satu album foto. Di dalamnya ada foto-foto Om Budi muda, jauh lebih muda, gagah dan penuh tawa. Ada juga foto-foto seorang wanita cantik yang tidak kukenal. Selalu di sampingnya, dalam berbagai pose mesra. Mereka terlihat sangat bahagia. Senyum mereka tulus, penuh lintah. Siapa wanita ini? Tanyaku. Hati-hati. Wajah Om Budi mengeras. Kilatan kesedihan melintas di matanya. Dia, masa laluku. Cinta pertamaku yang hilang. Aku mengambil buku harian itu. Aku ragu sejenak, tapi Om Budi mengangguk, memberiku izin. Aku membukanya. Halaman-halamannya penuh tulisan tangan rapi, menceritakan tentang cinta yang membara, patah hati yang mendalam, dan kesepian yang tak terobatkan. Aku membaca beberapa baris, dan hatiku mencelos. Kisah cintanya dengan wanita itu begitu indah dan tragis. Berakhir dengan kematian wanita tersebut karena sakit. Setelah dia meninggal, kata Om Budi, suaranya serak, penuh duka yang mendalam. Aku merasa duniaku hancur, hampa. Kemudian, ibumu datang. Dia mengisi kekosongan itu, tapi tidak pernah sepenuhnya. Dia tidak pernah bisa menjadi dia. Aku menatapnya. Sekarang aku mengerti. Semua ini, semua kebohongan dan permainan keji ini, adalah caranya untuk mencari kebahagiaan, atau setidaknya sebuah pelampiasan dari kesepian yang mendalam, dari trauma masa lalu yang tak kunjung sembuh. Ibumu tidak pernah benar-benar melihatku, Raya. Lanjutnya, tatapannya kini berubah, menjadi lebih rapuh, lebih manusiawi. Dia hanya melihat apa yang dia inginkan. Dia tidak pernah melihat diriku yang sebenarnya, diriku yang terluka. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan simpati yang tulus, tapi sebuah pemahaman yang samar. Pemahaman bahwa di balik topeng kekejamannya, ada seorang pria yang terluka, yang putus asa, yang begitu haus akan cinta dan pengakuan. Kamu berbeda, bisiknya. Tangannya meraih tanganku lagi. Jari-jarinya bermain di sela-sela jariku. Mulai sekarang, katanya, suaranya rendah, nyaris seperti bisikan di telingaku. Kamu akan menjadi rahasia terbesarku, Raya. Dan aku akan menjadi rahasia terbesarmu. Kita akan saling menjaga rahasia. Aku menatapnya bingung. Apa maksudnya? Rahasia apa lagi yang akan kami bagi? Kita akan berbagi segalanya, bisiknya. Senyum tipis kembali muncul di bibirnya. Senyum yang kini terasa seperti janji yang mengerikan. Aku tidak tahu apakah harus takut atau justru merasa lega. Lega karena akhirnya ada seseorang yang melihatku, meskipun dengan cara yang paling mengerikan sekalipun. Duniaku semakin kusut, semakin sulit dimengerti. Aku merasa seperti tersesat di labirin, tanpa peta, tanpa kompas, ditarik semakin dalam ke dalam kegelapan. Sejak Om Budi mengungkapkan rahasia lemari tuanya, dan aku menemukan cerita di balik matanya yang gelap, hubungan kami semakin rumit, semakin dalam, dan semakin gelap. Aku tidak lagi hanya merasa sebagai korban, tapi juga sebagai terlibat. Aku tidak bisa sepenuhnya membenci Om Budi, meskipun aku tahu dia adalah orang yang keji, manipulator ulung. Ada sesuatu dalam dirinya yang rapuh, yang terluka, yang membuatku merasa aneh. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di kamarnya, membaca buku hariannya, melihat foto-foto masa lalunya. Aku belajar tentang kehidupannya sebelum ibu, sebelum kecelakaan itu. Aku mulai melihat sisi lain dari dirinya, sisi yang tidak pernah ditunjukkan kepada siapapun, sisi yang terluka, yang merindukan cinta, yang haus akan pengakuan. Dan dengan setiap cerita yang terungkap, rasa takutku perlahan terkikis, digantikan oleh sesuatu yang lebih berbahaya. Pemahaman dan entah mengapa, rasa ingin tahu yang mematikan. Kamu tidak perlu merasa bersalah, Raya. Bisiknya suatu sore saat ibu sedang pergi dan kami hanya berdua di kamar. Dia sedang berbaring di tempat tidur,
sementara aku duduk di sampingnya membaca buku harian. Aku menatapnya. Bersalah karena apa? Karena menginginkan ini, jawabnya. Matanya menatapku lekat, penuh intensitas. Menginginkan perhatian, menginginkan sentuhan. Bukankah ibumu tidak pernah memberikannya padamu? Tidak pernah benar-benar ada untukmu? Kata-kata itu menusukku, menghantam tepat di ulu hatiku. Ibu memang sibuk dengan dunianya sendiri. Dia mencintaiku, aku tahu itu. Tapi dia tidak pernah benar-benar hadir untukku. Seperti yang kudabangkan. Kata-kata Om Budi itu adalah kebenaran yang pahit yang selalu kutolak untuk kuakui. Aku bukan ibumu, lanjut Om Budi. Tangannya menyentuh pipiku, mengusapnya lembut dengan ibu jarinya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan selalu ada di sini untukmu. Aku akan memberikan apa yang ibumu tidak bisa berikan. Sentuhan itu kali ini tidak lagi membuatku merinding karena takut. Ada rasa aneh yang muncul, rasa nyaman yang salah, rasa hangat yang menyesatkan. Aku membenci diri sendiri karena merasakan itu. Membenci betapa mudahnya diriku terpengaruh. Malam itu, sesuatu yang lebih dalam terjadi. Om Budi tidak hanya memintaku untuk menemaninya, tapi dia mulai berbicara tentang perasaannya, tentang kesepiannya yang mendalam, tentang bagaimana dia merasa tidak dihargai oleh ibu. Dia berbicara tentang bagaimana dia melihat cahaya dalam diriku, bagaimana aku adalah satu-satunya yang benar-benar melihatnya, yang memahami dirinya. Aku mendengarkan, terhipnotis oleh kata-katanya. Aku tahu itu adalah manipulasi. Aku tahu itu adalah bagian dari permainannya yang keji. Tapi ada bagian dalam diriku yang haus akan perhatian, yang haus akan pengakuan, yang haus akan perasaan dicintai. Dan Om Budi, entah bagaimana berhasil mengisi kekosongan itu, meskipun dengan cara yang paling mengerikan sekalipun. Dia memintaku untuk mendekat, dan aku menurut. Dia memelukku, dan aku tidak melawan. Pelukannya terasa hangat, kuat, namun juga menyesakan. Dia mencium leherku, lalu bibirku, ciuman yang kini terasa lebih lembut, lebih memabukkan, seolah ingin membuatku lupa akan segalanya. Kamu milikku, Raya, bisiknya di telingaku. Ciumannya turun ke bahuku, lalu ke dadaku. Aku merasakan tubuhku bergetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena sensasi yang membanjiri diriku. Aku tidak tahu lagi siapa aku. Aku adalah Raya, anak perempuan yang dulu lugu dan polos. Tapi kini, aku adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap, yang rumit, yang terikat pada seorang pria yang seharusnya aku benci. Suatu hari, ibu pulang lebih awal. Dia melihat kami berdua di kamar Om Budi. Aku sedang membacakan buku untuknya. Kepalaku bersandar di bahunya. Ekspresi wajah ibu terlihat aneh. Campuran antara lega dan kecurigaan. Kalian terlihat akrab, katanya. Senyum tipis di bibirnya, namun matanya menatapku dengan tatapan yang sulit ku mengerti. Baguslah Raya, kamu memang anak yang baik, selalu membantu. Aku merasa ngeri dengan pujian itu. Ibu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak tahu bahwa keakraban ini adalah sebuah jebakan, sebuah rahasia gelap yang bisa menghancurkan kami semua. Sebuah dosa yang telah kulakukan. Malam itu, ibu datang ke kamarku. Dia duduk di tepi beranjang tidur, menatapku dengan tatapan yang sulit ku mengerti. Raya, katanya suaranya pelan. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlihat sedikit linglung akhir-akhir ini. Aku mengangguk, mencoba terlihat meyakinkan. Aku baik-baik saja, Bu. Hanya sedikit lelah. Kamu terlihat sedikit lelah. Lanjutnya, tangannya menyentuh rambutku. Apakah Om Budi menyulitkan kamu?
Apakah dia meminta terlalu banyak? Jantungku berdebar kencang. Apakah ibu curiga? Apakah dia tahu sesuatu? Apakah ada tanda-tanda yang kulewatkan? Tidak, Bu. Jawabku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang, meskipun rasanya tenggorokanku tercekat. Aku senang bisa membantu. Ibu menghela nafas. Syukurlah. Ibu merasa bersalah karena meninggalkanmu sendirian dengan dia. Ibu tahu itu berat untukmu. Aku menatapnya. Air mata hampir tumpah. Aku ingin berteriak, ingin menceritakan semuanya. Tentang kebohongan Om Budi, tentang sentuhan-sentuhannya, tentang kehancuranku. Tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokanku. Aku takut. Aku bingung. Apa yang akan terjadi jika aku menceritakan semuanya? Ibu ingin tahu kamu. Apapun yang terjadi, kamu bisa cerita pada ibu. Ibu akan selalu ada untukmu. Kamu anak ibu, Raya. Kata-kata itu terasa sebegitu kosong, sebegitu ironis. Ibu selalu ada tapi dia tidak pernah benar-benar melihatku. Dia tidak pernah melihat luka di jiwaku. Dia tidak pernah melihat kehancuran yang terjadi di rumah ini. Kehancuran yang juga disebabkan olehnya. Aku hanya bisa mengangguk, memaksakan senyum tipis di wajahku. Ibu tidak tahu. Dia tidak akan pernah tahu bahwa dia adalah bagian dari masalah ini. Dia adalah alasan mengapa Om Budi melakukan semua ini. Dia adalah alasan mengapa aku kini terjebak dalam permainan yang lebih dalam. Permainan yang mungkin tidak akan pernah bisa kuakhiri. Permainan yang kini melibatkan diriku sepenuhnya. Setelah percakapan dengan ibu, aku merasa seperti berada di persimpangan jalan. Sebuah jurang di antara dua tebing curam. Satu sisi adalah kebenaran yang mengerikan. Sisi lainnya adalah kebohongan yang memabukkan. Setiap malam, saat ibu pergi atau terlelap dalam tidurnya yang pulas, Om Budi datang. Bukan lagi panggilan serak dari ranjang, tapi kini dia yang menemuiku di kamarku, atau mengajakku ke kamarnya dengan langkah-langkah tegapnya yang dulu kukira mustahil. Aku tahu dia manipulator. Aku tahu ini semua salah. Namun, ada kekuatan aneh yang menarikku kepadanya. Kekuatan yang melumpuhkan akal sehatku. Mungkin itu adalah rasa kesepian yang teramat sangat. Mungkin itu adalah haus akan perhatian yang tak pernah kuterima dari ibu. Atau mungkin itu adalah rasa takut yang kini bercampur dengan sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang melampaui rasa takut biasa. Om Budi tidak lagi ragu-ragu. Sentuhannya semakin berani, semakin intim. Malam itu dia datang ke kamarku. Aku duduk di tepi ranjang, jantungku berdebar kencang, antara takut dan sebuah antisipasi yang tak bisa kusangkal. Dia duduk di sampingku, menatapku dalam. "Kamu tegang, Raya," bisiknya. Tangannya meraih tanganku, mengusapnya lembut. "Jangan takut padaku, aku tidak akan menyakitimu." Kata-kata itu ironis, tapi entah mengapa kali ini terasa meyakinkan. Dia membelai rambutku, menyelipkan anak rambut di belakang telingaku. Jemarinya yang hangat menyentuh kulit leherku, lalu turun ke bahuku. Aku merasakan tubuhku merinding, namun bukan lagi karena jijik sepenuhnya, melainkan karena sensasi baru yang aneh. "Ibumu tidak akan pernah tahu," bisiknya lagi. Wajahnya mendekat, matanya menatapku lekat. "Ini adalah rahasia kita. Rahasia yang hanya kita berdua yang memilikinya." Dia mencium keningku, lalu turun ke pelipisku, pipiku, hingga akhirnya bibirku. Ciumannya kini lebih lembut, lebih sabar, namun tetap penuh gairah yang membara. Lidahnya bermain-main di bibirku, meminta izin, dan entah mengapa bibirku membuka sedikit. Lidahnya menyusup masuk, menjelajahi setiap lekuk rongga mulutku. Membuatku merasakan denyutan aneh di seluruh tubuhku. Aku tidak melawan, bahkan aku merasa membalas ciumannya, meskipun itu adalah bagian dari diriku yang kubenci. Tangannya yang semula di bahuku,
kini meluncur perlahan ke punggungku, mengusap tulang belakangku yang sensitif, membuatku menggeliat. Lalu jari-jarinya yang cekatan meraih tepi baju tidurku, menariknya sedikit ke atas, memperlihatkan kulit punggungku yang telanjang. Dia mencium punggungku. Jejak ciumannya meninggalkan sensasi panas yang membakar. "Kamu begitu indah, Raya," bisiknya. Napasnya yang hangat menerpa kulitku. "Begitu murni. Ibumu tidak akan tahu betapa beruntungnya dia memiliki putri sepertimu." Pujian itu, meskipun diucapkan oleh seorang manipulator, entah mengapa membuatku merasa dihargai. Sebuah rasa yang langka, yang selalu kurindukan. Dia terus mencium dan membelai. Setiap sentuhannya menciptakan gelombang sensasi yang membingungkan dalam diriku. Aku tahu ini salah, namun tubuhku seolah memiliki pikirannya sendiri, merespon setiap sentuhannya. Tangannya kini melingkari pinggangku, menarikku lebih dekat padanya hingga tubuh kami menempel. Aku bisa merasakan kekerasan tubuhnya di balik piyamanya. Rasa takutku masih ada, namun kini bercampur dengan rasa panas yang tak bisa kusangkal. Dia membaringkanku di ranjang, lalu ikut berbaring di sampingku, memelukku erat. Malam itu, batasan-batasan terakhir yang masih kumiliki seolah runtuh. Aku merasa bingung, antara rasa jijik dan sebuah sensasi yang tak bisa kuingkari. Aku adalah korban, namun kini aku juga merasa seperti terperangkap dalam sebuah pusaran gairah yang terlarang yang justru memberiku sebuah pelarian dari kesepian yang selama ini melilitku. Kehidupan kami terus berlanjut dalam kebohongan yang semakin rumit. Ibu masih sibuk dengan dunianya, sesekali pulang dengan raut wajah lelah namun juga terlihat bahagia. Tak menyadari drama kelam yang terjadi di balik punggungnya. Om Budi semakin berani. Dia tidak lagi menunggu malam. Terkadang saat ibu sedang pergi dan aku hanya berdua dengannya di rumah, dia akan datang ke kamarku atau meminta aku menemaninya di kamarnya. Aku merasa seperti boneka yang ditarik ulur, tanpa kendali atas diriku sendiri. Rasa bersalah dan jijik terus menghantuiku, namun setiap kali dia menyentuhku, setiap kali dia membisikkan kata-kata manis yang penuh manipulasi, sebagian dari diriku seolah menyerah, menikmati sensasi terlarang itu. "Kamu tahu, Raya?" katanya suatu siang, saat kami berdua berada di kamarnya. Dia sedang duduk di tepi ranjang, sementara aku duduk di kursi di depannya. "Sejak kamu ada, hidupku terasa lebih hidup. Kamu memberiku semangat." Dia meraih tanganku, mengusap jemariku. "Ibumu, dia tidak pernah bisa memberiku semangat seperti ini. Dia hanya memberiku beban." Aku menatapnya, ada kepahitan yang nyata di matanya. Aku tahu dia manipulatif, tapi aku juga melihat rasa sakit yang mendalam di balik matanya. Sebuah rasa sakit yang kurasa aku mulai mengerti. "Aku tahu ini salah," bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar. Om Budi tersenyum tipis. "Salah bagi siapa, Raya? Bagi dunia yang menghakimi atau bagi hati kita yang kesepian?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Hati kami yang kesepian. Kata-kata itu beresonasi dalam diriku. Aku kesepian. Om Budi juga kesepian. Dan kebersamaan kami, meskipun terlarang dan salah, entah mengapa mengisi kekosongan itu. Dia bangkit, melangkah mendekatiku. Aku tidak bisa bergerak. Dia berdiri di depanku, lalu perlahan berlutut, menatapku dalam. Tangannya meraih wajahku, menggusap pipiku dengan lembut. "Biarkan aku mencintaimu, Raya," bisiknya, suaranya parau. "Biarkan aku memberimu apa yang ibumu tidak pernah bisa berikan. Perhatian, kasih sayang, sentuhan." Aku memejamkan mata. Air mata mengalir dari sudut mataku. Aku tahu ini adalah jebakan, sebuah ilusi. Tapi di tengah kebingungan dan kehancuran emosional, aku merasa menyerah. Menyerah pada godaan, menyerah pada kesepian, menyerah pada dirinya. Dia mencium bibirku lagi, ciuman yang lebih dalam, lebih menuntuk. Tangannya melingkari leherku, menarikku lebih dekat. Aku bisa merasakan bibirnya yang lembut, lidahnya yang menari-nari di dalam mulutku. Sensasi itu membanjiri diriku, membuatku melupakan sejenak rasa bersalah dan jijik.
Kemudian tangannya meluncur turun ke dadaku, meraba lekuk tubuhku di balik pakaian. Setiap sentuhannya menciptakan gelombang panas yang membakar. Aku merasakan denyutan di seluruh tubuhku, sebuah respon yang tak bisa kuhentikan. Aku tahu ini adalah puncak dari segalanya, puncak dari kebohongan dan keterlibatan kami. Meskipun dalam hati kecilku aku berteriak, tubuhku tidak mampu melawan. Aku terperangkap, sepenuhnya terperangkap dalam jaring yang semakin erat ini, jaring yang ditenun dari kebohongan, kesepian, dan sebuah daerah yang terlarang. Beberapa minggu berlalu dalam kondisi yang menyesakkan. Aku menjalani hidupku seperti robot, melakukan yang diminta Om Budi, sambil terus merasa hampa dan kotor. Aku mencoba mencari jalan keluar, merencanakan pelarian. Tapi setiap kali aku berpikir untuk pergi, bayangan ancaman Om Budi dan konsekuensi yang akan terjadi selalu menghantuiku. Aku juga mulai merasa ada ikatan aneh yang terbentuk antara kami. Ikatan yang mematikan namun juga terasa nyata. Suatu malam, ibu tidak pulang lagi. Aku sudah terbiasa dengan kebiasaannya itu. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku merasa seperti akan gila. Seperti berada di ambang batas kewarasan. Aku berada di kamarku, menatap bayanganku di cermin. Wajahku terlihat begitu asing, begitu hancur. Mataku cekung, sorotnya kosong. Aku tidak lagi mengenal diriku sendiri. Air mata mengalir deras. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus melakukan sesuatu, apapun itu. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Buku harian Om Budi. Di sana, dia menceritakan semua tentang masa lalunya, tentang wanita yang dicintainya, tentang rahasia-rahasianya. Mungkin di sana ada petunjuk bagaimana menghentikan semua ini, bagaimana melepaskan diri dari jaring laba-laba yang menjeratku. Aku menyelinap ke kamar Om Budi. Dia sudah tidur pulas, nafasnya teratur dan dalam. Aku membuka lemari tua itu, tanganku gemetar, lalu mengambil buku hariannya. Aku membawanya ke kamarku, menyalakan lampu belajar, dan mulai membaca. Aku membaca setiap halaman, setiap kata mencari sesuatu yang bisa kujadikan pegangan. Aku membaca tentang patah hatinya, tentang kesepiannya, tentang bagaimana dia merasa ditinggalkan. Dan kemudian, aku menemukan sebuah bagian yang membuat jantungku berhenti berdetak. Duniaku seolah hancur. Di sana, dia menulis tentang rencananya. Rencana untuk membalas dendam pada ibu, karena ibu tidak pernah benar-benar mencintainya. Karena ibu telah menghancurkan hatinya. Rencana untuk membuat ibu merasakan kehilangan. Merasakan sakit yang sama seperti yang dia rasakan saat wanita yang dicintainya meninggal. Dan aku adalah bagian dari rencana itu. Aku adalah alatnya, pion yang dipergunakan untuk membalaskan dendamnya. Rasa dingin menjalar di sekujur tubuhku, lebih dingin dari malam yang dingin. Semua kata-kata manisnya, semua perhatiannya, semua pemahamannya hanyalah bagian dari sandiwara. Aku hanyalah pion dalam permainan balas dendamnya. Sebuah pion yang kini juga telah tercemar. Aku merasa jijik pada diriku sendiri karena sempat meragukan Om Budi. Karena sempat merasa tertarik padanya. Aku adalah korban yang bodoh, yang terjebak dalam jaring laba-laba seorang manipulator keji, yang kini telah mengotori jiwaku. Aku menutup buku harian itu. Tanganku gemetar hebat. Aku harus pergi. Aku harus menceritakan semuanya. Tidak peduli konsekuensinya, aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari kebohongan ini. Aku harus mengakhiri semua ini. Pagi harinya, saat ibu sudah pulang dan sedang sarapan di meja makan, aku menghampirinya. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Senyum itu yang kini terasa begitu munafik di mataku. "Ibu," kataku suaraku bergetar hebat. "Aku harus bicara. Sekarang." Ibu menatapku. Senyumnya memudar, digantikan dengan raut wajah khawatir. "Ada apa, Raya? Kamu terlihat sangat pucat, seperti tidak tidur semalam." Aku menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanianku. Ini tentang Om Budi, dan tentang kebohongan yang sangat besar. Wajah ibu berubah. Ada ketakutan di matanya, dan sedikit rasa bersalah yang tidak bisa disembunyikan. Aku tahu, jauh di lubuk hatinya, dia sudah curiga.
Atau setidaknya merasakan ada yang tidak beres. Aku menceritakan semuanya. Tentang bagaimana Om Budi tidak lumpuh. Tentang bagaimana dia berpura-pura agar ibu tetap mengurusnya. Tentang bagaimana dia memanipulasiku, menjadikan alat balas dendamnya, mengotori jiwaku. Aku menceritakan semuanya tanpa menyisakan satu pun detail yang menyakitkan. Air mata mengalir deras di pipiku. Rasa sakit dan amarah memuncak, membanjiri dadaku. Ibu mendengarkan. Wajahnya pucat pasi, seperti tanpa darah. Dia tidak menyela. Dia hanya mendengarkan. Matanya kosong, seperti jiwanya telah pergi dari raganya. Setelah aku selesai, keheningan menyelimuti ruangan. Keheningan yang memekakkan telinga. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seolah menghitung detik-detik kehancuran kami. Ibu, kataku lagi, suaraku serak, parau karena tangis. Aku tidak bisa terus begini. Aku sudah tidak tahan. Ibu menatapku, matanya kini penuh air mata. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bangkit dari kursinya, berjalan ke arahku dan memelukku erat. Pelukan yang hangat, pelukan yang tulus, pelukan yang sudah lama kurindukan dan yang kini terasa seperti sebuah pertobatan. Maafkan ibu, Raya. Maafkan ibu, nak. Maafkan semua kelalaian ibu. Aku menangis dalam pelukannya. Tangisan lega, tangisan sakit, tangisan kelegaan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu bagaimana kami akan menghadapi Om Budi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi sendirian. Dan itu sudah cukup bagiku untuk kembali menemukan sedikit cahaya di balik kegelapan yang melingkupiku. Malam itu, setelah semua rahasia terungkap, rumah kami terasa berbeda. Keheningan yang menyelimuti bukan lagi keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang penuh dengan luka, namun juga diiringi dengan sebuah kelegaan yang mendalam. Ibu dan aku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saling berpelukan, menangis bersama, membagi beban yang selama ini kami pikul sendiri. Keesokan harinya, ibu mengambil keputusan. Dengan tekad yang kuat, dia meminta Om Budi untuk pergi. Konfrontasi itu singkat, namun penuh dengan emosi. Om Budi meskipun terkejut dan marah, tidak melawan. Dia hanya menatap ibu dengan tatapan kosong, penuh kepahitan, lalu menatapku dengan sorot yang sulit kuartikan. Ada rasa sakit, ada kekalahan, dan entah mengapa sedikit rasa penyesalan. Beberapa hari kemudian, Om Budi mengemasi barang-barangnya dan pergi. Rumah kami terasa kosong, namun anehnya juga terasa lebih ringan. Keheningan yang dulu mencekam, kini berubah menjadi keheningan yang damai, yang penuh harapan. Sebuah babak baru telah dimulai. Ibu dan aku mulai membangun kembali hubungan kami, sepotong demi sepotong. Kami berbicara lebih banyak, saling menceritakan perasaan kami yang terpendam. Ibu mengungkapkan penyesalannya karena terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, karena tidak melihat penderitaanku, dan karena telah lalai dalam menjaga rumah tangga. Aku, pada giliranku, mencoba memahami kesepiannya, memahami mengapa dia terpaksa menikah lagi dengan Om Budi, dan mengapa dia begitu butuh pelarian. Proses penyembuhan itu tidak mudah. Bekas luka yang Om Budi tinggalkan masih terasa, baik secara fisik maupun emosional. Aku sering terbangun di malam hari, dihantui mimpi buruk. Sentuhannya, bisikannya, masih terngiang-ngiang di telingaku, terkadang memunculkan kembali sensasi terlarang yang kubenci. Tapi, kini aku tidak lagi sendirian. Aku punya ibu yang selalu ada di sisiku, mendukungku, memelukku saat aku menangis, dan mendengarkan setiap keluh kesahku. Suatu sore, aku duduk di teras belakang, menatap taman yang mulai layu, namun kini kembali berusaha tumbuh. Ibu datang membawa 2 cangkir teh hangat. Dia duduk di sampingku, menghela napas panjang, wajahnya terlihat lebih tenang. "Bagaimana perasaanmu, Raya?" tanyanya lembut. Tangannya meraih tanganku. Aku menatapnya. "Masih sakit, Ibu. Bekasnya masih ada. Tapi aku merasa lebih kuat, lebih lega." Ibu tersenyum tipis. "Itu bagus. Kamu anak yang kuat, Raya. Ibu bangga padamu." "Bu,
kataku pelan setelah beberapa saat. Apakah ibu membenci Om Budi? Ibu terdiam sejenak, menatap cangkir tehnya. Aku tidak tahu, Raya. Aku marah, sangat marah atas apa yang dia lakukan padamu, tapi aku juga merasa kasihan padanya. Dia pria yang kesepian, Raya. Pria yang terluka. Aku mengangguk. Aku juga merasakan hal yang sama. Di balik semua kekejamannya, Om Budi adalah korban dari kesepian dan rasa sakitnya sendiri. Sebuah siklus penderitaan yang akhirnya menghancurkan. Tapi itu tidak membenarkan perbuatannya. Lanjut ibu. Matanya menatapku lekat penuh ketegasan. Menyakitimu, itu tidak akan pernah bisa kumaafkan. Aku menggenggam tangannya. Erat. Aku tahu ibu. Aku juga tidak akan melupakannya. Tapi aku akan berusaha memaafkan. Memaafkan diriku sendiri juga. Kami duduk dalam keheningan, menikmati teh hangat dan kebersamaan kami. Aku tahu, jalan di depanku masih panjang. Aku masih harus menyembuhkan luka-luka di jiwaku, melupakan trauma, dan membangun kembali kepercayaan. Tapi, kini aku punya harapan. Harapan untuk hidup yang lebih baik. Hidup yang bebas dari bayang-bayang kebohongan dan manipulasi. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk melanjutkan pendidikanku. Aku mengambil kursus desain grafis di sebuah universitas swasta, sesuatu yang selalu ingin kulakukan. Aku mulai bertemu teman-teman baru, menjelajahi dunia di luar rumah, perlahan membuka diri. Aku masih sering merasa takut, masih sering merasa cemas, tapi setiap hari aku berusaha untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi Raya yang baru, yang lebih tangguh. Suatu hari, aku menerima sebuah surat dari pengadilan. Surat cerai ibu dan Om Budi sudah resmi. Aku membaca isinya dan menghela napas panjang. Ini adalah akhir yang sebenarnya. Tidak ada lagi ikatan yang tersisa di antara kami. Sebuah lembaran telah tertutup. Aku menatap surat itu, lalu menatap ibu yang sedang sibuk merapikan taman. Dia terlihat lebih muda, lebih bahagia, senyumnya kini lebih tulus. Beban di pundaknya telah terangkat. Dan aku juga merasakan hal yang sama. Kehidupan kami tidak akan pernah kembali seperti dulu. Kami berdua telah berubah, terluka oleh pengalaman pahit ini. Tapi kami juga belajar. Belajar tentang kekuatan cinta yang tulus, tentang pentingnya kejujuran, dan tentang bagaimana cara untuk bangkit setelah jatuh, bahkan dari keterpurukan yang paling gelap sekalipun. Aku berjalan mendekati ibu, memeluknya dari belakang. Bu, bisikku, kita akan baik-baik saja. Ibu membalikan badan, memelukku erat. Tentu saja sayang, kita akan baik-baik saja, bersama-sama. Aku menatap langit biru, merasakan hangatnya sinar matahari di wajahku. Aku tahu, aku akan baik-baik saja. Kita akan baik-baik saja. Dan di tengah semua luka dan kebenaran pahit itu, ada sebuah awal yang baru menanti. Sebuah kesempatan untuk menemukan kembali diriku dan membangun hidup yang lebih bermakna.